Di perbatasan dinasti Ming yang sepi, tiba-tiba muncul sebuah benteng baja. Orang-orang di dalamnya bahkan menggunakan senjata modern. Bahkan kereta api uap dan kapal perang bertebaran di jalanan. Semua ini terjadi karena aku terlahir kembali sebagai putra keempat Kaisar Yongle, juga Osi. Sebagai orang biasa, awalnya aku hanya ingin hidup tenang. Tapi tak disangka, aku malah membangkitkan sistem membangun negara dengan sains. Untuk mencegah dinasti Ming dari kehancuran di masa depan. Aku pun segera mengajukan petisi kepada Kaisar Yongle. Meminta untuk ditempatkan menjaga Pulau Qingzhou. Setelah 10 tahun berjuang. Akhirnya teknologi di pulau ini berkembang hingga era uap. Bahkan setiap penduduknya kini memegang senapan AK. Pelabuhannya pun dipenuhi kapal perang bertenaga uap. Saat aku bersiap untuk mendarat di Australia. Dan bermigrasi ke Amerika untuk mengembangkan sayap. Kaisar Yongle tiba-tiba datang bersama rombongannya. Mereka tiba di Pulau Qingzhou untuk inspeksi. Di kejauhan, pulau yang dulu sepi itu. Kini berdiri megah sebuah kota yang gagah perkasa. Kebesarannya bahkan tak kalah dengan kota-kota besar lainnya. Hati Kaisar Yongle langsung berdebar kencang. Kota sebesar ini. Kalau dikatakan ini Hangzhou, pasti aku percaya. Bahkan lebih meyakinkan dari Qingzhou. Sampai kaki mendarat di tanah Qingzhou. Kaisar Yongle masih tak percaya dengan matanya sendiri. Tanah yang ia pijak adalah jenis tanah abu-abu yang belum pernah ia lihat. Membungkuk dan mengetuknya. Kerasnya persis seperti batu. Sebagai kaisar, ia langsung melihat nilai strategisnya. Kalau bangunan dibangun dengan bahan ini, pasti akan jadi benteng yang tak tergoyahkan. Kaisar Yongle menghela napas takjub. Tak disangka, baru tiba di pulau sudah menemukan jalan ajaib seperti ini. Sebenarnya bukan hanya dia. Cucunya, Zhu Zhanji, sang putra mahkota. Dan putra keduanya, Pangeran Han, juga Osu, juga memandangi tanah itu. Mereka pun turun berlutut untuk mengamati lebih detail. Diikuti para pejabat yang juga ikut berlutut dan mengamati. Sambil melihat, mereka terus mengeluarkan decak kagum. Tiba-tiba terdengar suara tawa ceria. Wajah Kaisar Yongle langsung memerah. Dia adalah Kaisar Agung dinasti Ming. Ini pertama kalinya diejek secara langsung. Dia buru-buru berdiri dan berkata dengan tenang. Ternyata Qingzhou si bungsu ini tidak biasa juga. Mungkinkah benar seperti kata juga Osu? Si bungsu datang ke Qingzhou ini punya niat memberontak. Sepertinya kali ini harus diselidiki dengan diam-diam. Kemudian dia berkata kepada semua orang. Kali ini kita datang ke pulau ini sebagai inspeksi rahasia. Jangan sampai ada yang membocorkan identitas kita. Sudah jelas. Mendengar ini, hati semua orang berdebar kencang. Mereka pun serentak mengiyakan. Setelah itu, Kaisar Yongle berkata lagi. Zhanji, kamu pergi cari tahu situasinya. Tapi tak lama kemudian, Zhu Zhanji kembali membawa seorang pria paruh baya. Kakek, ini petugas penerimaan di pulau. Aku belum tanya, dia sudah datang sendiri. Saya Wu Kai, petugas bea cukai Qingzhou. Sepertinya ini pertama kalinya tamu-tamu datang ke Qingzhou. Apakah tujuan kedatangan untuk wisata, bisnis, atau mengunjungi teman? Mendengar kata, petugas bea cukai Qingzhou. Alis Kaisar Yongle kembali berkerut. Bea cukai Qingzhou, ini kantor pemerintahan apa? Kenapa aku tidak pernah dengar? Kami datang ke pulau untuk mengunjungi teman. Apakah ada peraturan khusus di pulau ini? Bisa dijelaskan? Oh, ternyata mengunjungi teman. Itu lebih mudah. Wu Kai menunjuk ke gedung bea cukai besar di kejauhan sambil tersenyum. Silakan ikut saya ke kantor bea cukai untuk mengurus visa. Jelaskan siapa yang akan dikunjungi. Setelah selesai, baru bisa masuk ke pulau. Tapi visa itu apa? Visa adalah catatan kehadiran di pulau. Mendengar ini, Menteri Hanlin Yang Rong di belakang Kaisar Yongle cepat-cepat mengeluarkan catatan perjalanan mereka dari sakunya. Catatan perjalanan ini kami semua punya. Sepertinya tidak perlu mengurus lagi, kan? Wu Kai menggelengkan kepala sambil tersenyum. Catatan yang ini berbeda. Visa di pulau saya ini selain mencatat identitas, juga mencantumkan tanggal kedatangan dan keberangkatan. Harus meninggalkan pulau sebelum tanggal yang ditentukan. Kalau ketahuan melanggar, akan langsung dideportasi. Mengurus visa bukan hanya untuk memudahkan perjalanan, tapi juga mencegah orang asing tinggal secara ilegal. Juga Osu mendengar penjelasan yang terdengar aneh ini. Langsung tidak terima. Masak sih, Qingzhou ini bukan surga dunia. Mana ada aturan datang tidak boleh pergi. Bahkan di ibu kota sekalipun. Tidak ada aturan deportasi paksa seperti ini. Wu Kai kembali tersenyum. Tuan, jangan salah sangka. Ibu kota belum tentu lebih baik dari Qingzhou kami. Tiap tahun, puluhan ribu orang dari Guangdong dan Guangxi berusaha menyelundup ke pulau ini. Kami di bea cukai sudah kewalahan menghadapinya. Memang, puluhan ribu orang menyelundup setiap tahunnya. Mendengar itu, Zhu Di menoleh ke Yang Rong. Sorot matanya penuh dengan tanya dan kekesalan. Kenapa hal sebesar ini tidak dilaporkan? Dinasti Ming memberlakukan sistem registrasi penduduk yang sangat ketat. Perpindahan puluhan ribu orang seperti ini, bagaimanapun harusnya dilaporkan. Tapi istana sama sekali tidak mendengar kabarnya. Apakah ada yang sengaja menyembunyikannya? Atau malah ada konspirasi di balik ini? Melihat ekspresi kaisar tua itu, Yang Rong dalam hati sudah panik. Meski dulu dia adalah sekretaris pribadi Zhu Di, tapi informasi ini benar-benar belum pernah didengarnya. Saat itu, Wu Kai tersenyum dan berkata, beberapa tahun terakhir, semua orang tahu Qingzhou makmur. Mereka tentu tak mau menderita di tempat lain. Ini juga berkat kebaikan hati Pangeran Qiong. Setiap kali mengembalikan penyelundup, selalu diberi bekal untuk pulang. Lama-kelamaan, semua orang mengira Qingzhou sangat kaya raya. Penyelundupan malah makin menjadi-jadi.
Tolong jangan sebarkan setelah kalian pulang. Kalau tersiar kabar rakyat kekaisaran menyelundup. Bukankah itu mempermalukan kaisar? Mendengar perkataannya, semua yang hadir merasa deg-degan. Kamu bilang tidak mempermalukan kaisar. Wajah kaisar sekarang hampir habis dipermalukan. Dengan pikiran itu, mata mereka tak sengaja menatap wajah Judi. Adipati Ingguo bahkan sudah meletakkan tangan di gagang pedangnya, siap membela kehormatan kaisar kapan saja. Tapi yang mereka lihat, justru Judi yang marah malah tertawa. Kalau begitu, Kyongzo ini benar-benar seperti surga duniawi ya. Harus kita lihat sendiri nih. Sambil berkata begitu, hatinya sudah membara oleh kemarahan. Tidak mau menderita di tempat lain. Tidak bisa hidup. Apakah pemerintahan Ju di selama belasan tahun kalah dengan perkembangan pulau si anak keempat dalam 10 tahun? Ayo, kita semua lihat Kyongzo ini. Lihat seberapa makmurnya di bawah pemerintahan Pangeran Kyong. Jelas semua orang sudah menangkap. Ju dimulai tidak suka dengan Ju Gaosi. Hanya si anak kedua, Ju Gaosu, yang diam-diam tersenyum. Dalam hati memuji, bagus, adik keempat. Dengan kamu yang menarik perhatian, aku jadi tenang. Maka, dengan berbagai pikiran masing-masing, mereka melanjutkan perjalanan ke kantor bea cukai Kyongzo. Tidak lama kemudian, Wu Kai mengantar mereka ke loket dan mengingatkan. Para hadirin, saya perlu ingatkan. Di pulau kami dilarang membawa senjata api atau senjata tajam. Jika membawa, bisa dititipkan di sini. Begitu kata-kata ini keluar, Sang Fu langsung protes. Dilarang bawa pedang. Kalau ada pembunuh bayaran bagaimana? Kalau terjadi sesuatu, masa harus bertarung dengan tangan kosong? Tapi baru saja dia selesai bicara. Dari depan terdengar suara mengejek. Seorang pria parubaya berpakaian mewah menoleh dan berkata sambil tertawa. Orang luar ya? Masa masih bawa pedang? Sudah zaman apa lagi? Sekarang mau bunuh orang pakai pistol. Lagi pula, Kyongzo punya penjaga keamanan sendiri. Sangat aman. Kamu kira masih di wilayah Ming yang penuh perampok? Di jalanan Kyongzo, ketat larangan bawa senjata tajam. Kalau benar-benar dibawa masuk, bisa kena denda. Tapi perhatian Ju jelas bukan di situ. Dia justru ramah menatap pedang di pinggang. Kalau menurut Anda, rakyat Kyongzo, apa tidak menggunakan alat-alat besi sama sekali? Melihat sikapnya sopan, pria parubaya itu menjelaskan. Sekarang kebanyakan penduduk pulau pakai pisau stainless steel. Itu jauh lebih bagus daripada pedang kalian. Orang luar memang sama sekali dilarang bawa senjata tajam. Mendengar kata stainless steel, Ju langsung merasa bingung. Tapi aku dengar daerah Kyongzo ini. Di mana-mana, kita lihat orang-orang Li. Mereka dikenal dengan perilakunya yang kasar dan buas. Kalau sampai terjadi kerusuhan yang melibatkan suku Li, bagaimana cara kita membela diri? Suku Li sebenarnya adalah penduduk asli Kyongzo. Setelah Kyongzo masuk ke dalam kekuasaan dinasti Ming, banyak dari mereka yang pindah ke bagian selatan Kyongzo. Tapi konflik antara suku Li dan Han dari dulu sampai sekarang selalu parah. Hampir setiap 3 tahun sekali pasti ada pemberontakan. Baik itu ditumpas oleh militer maupun lewat perundingan. Konflik bersejarah ini tak pernah benar-benar terselesaikan. Masa ya masalah yang sudah berlangsung ratusan tahun bisa diselesaikan oleh si anak keempat itu? Pria parubaya itu hanya geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Kakak, lihat usiamu sudah tidak muda lagi. Tapi pengetahuanmu kok dangkal sekali. Sekarang di Kyongzo ini sudah tidak ada yang namanya orang Li. Sejak reformasi 6 tahun yang lalu, mereka sudah resmi menjadi salah satu suku di Kyongzo. Sekarang semuanya dipanggil sesama warga suku Li. Memang generasi tua mereka dulu terkenal temperamental. Tapi generasi mudanya kebanyakan sudah belajar bahasa Han dan menulis aksara Han. Mereka hidup rukun berdampingan. Mendengar ini, Yang Rong jadi tertarik. Kalau begitu, Pangeran Kyong ternyata berhasil membawa pencerahan pada suku berbeda di wilayahnya. Kalau Ju lebih tertarik pada urusan militer dan ekonomi, maka sebagai seorang terpelajar, Yang Rong justru tertarik pada bidang pendidikan. Begitu mendengar pertanyaannya, pria parubaya itu langsung bersemangat menjawab. Nah, ini nih yang mau saya ceritakan. Hal yang paling saya kagumi dari Yang Mulia Pangeran Kyong cuma satu. Di pulau ini, semua orang, baik suku Li maupun Han, diperlakukan sama rata. Pendidikan wajib juga diterapkan untuk semua. Cuma, ada satu hal yang agak menyusahkan. Soal pendidikan ini, harus punya KTP lokal dulu. Kalau orang luar mau pindah dan menetap di Kyongzo, harus bayar jaminan sosial lokal dulu. Saya sendiri sudah bayar selama 5 tahun. Masih ada 5 tahun lagi yang harus diselesaikan. Tapi kedua anak saya, yang besar umurnya 4 tahun, yang kecil 2 tahun. 5 tahun lagi, mereka sudah bisa masuk SD. Nanti saat itu tiba, saya sudah resmi jadi warga Kyongzo. Kalau pulang kampung ngobrol, siapa yang berani memandang rendah saya? Judi dan rombongannya mendengarkan. Tapi semakin didengar, hati mereka semakin tidak karuan. Kalau bicara soal warga dengan status tertinggi di dinasti Ming, pasti itu warga ibu kota. Para pedagang kaya dari berbagai daerah. Siapa yang tidak ingin pindah ke ibu kota? Tapi di pulau Kyongzo ini, sepanjang perjalanan kami, ternyata hampir setiap orang sangat mendambakan jadi warga Kyongzo. Seolah-olah kalau sudah dapat KTP Kyongzo, bahkan para dewa pun takkan mau menukarnya. Sebenarnya, apa sih daya tarik Kyongzo yang bisa menarik orang-orang seperti ini? Judi benar-benar tidak mengerti. Awalnya, dia datang ke sini untuk memberi pelajaran pada anaknya. Sekalian melihat kehidupan sulit anak keempatnya, juga Osi. Tapi begitu tiba di sini, setiap orang malah memuji-muji kebaikan Kyongzo. Ini benar-benar membuatnya penasaran. Dia baru saja ingin bertanya lebih lanjut.
Tiba-tiba antrian sudah sampai pada mereka. Di balik jendela loket, duduk beberapa gadis dengan paras cantik. Nama, asal, tujuan kesini apa? Zhang Fu yang berada di depan maju dan menjawab. Nama Zhang Fu. Asal Henan, datang untuk menjenguk teman. Wajar saja Zhang Fu bersikap seperti ini. Dia memang punya modal untuk sombong. Ayahnya adalah Zhang Yu, pahlawan dalam insiden Jingnan. Dirinya sendiri juga banyak mencatat prestasi dalam pertempuran. Bisa dibilang dia adalah jenderal terhebat di dinasti Ming saat itu. Dia juga menjabat sebagai Rong Ludafu, Duke of Ying, dan berbagai posisi penting lainnya. Nama Zhang Fu di Ming mungkin tidak sampai menggemparkan. Tapi jelas bukan nama yang asing. Tapi setelah dia menyebutkan namanya, gadis itu seolah tidak pernah mendengarnya. Kepalanya bahkan tidak terangkat. Menjenguk teman? Ya. Ada alamat lengkap temanmu di sini. Mendengar ini, Zhang Fu mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, saya tidak tahu persis di mana dia. Yang saya tahu namanya Zhang Che. Dia adalah adik ketiga saya, bekerja di kediaman Pangeran Qiong. Dan begitu dia mengucapkan itu, ekspresi gadis itu tiba-tiba berubah. Apa? Anda ini kakak dari Komandan Besar Zhang. Komandan Besar. Zhang Fu pun terdiam sejenak, bingung. Maksudmu adik ketigaku yang tidak berguna itu adalah seorang komandan besar. Di dalam hatinya, dua adiknya, Zhang San dan Zhang Ku, sama-sama dikenal sebagai pemalas yang tak berguna. Si sulung kedua itu benar-benar keras kepala. Di ibu kota, hampir tak ada kejahatan yang tak dia lakukan. Sedangkan si bungsu ketiga, Zhang Qi, sangat manja dan semena-mena. Kalau bukan karena dia, sang kakak, yang selalu melindungi. Entah sudah berapa banyak masalah yang dibuat kedua adiknya ini. Dulu, saat mendengar Raja Qiongzhou akan kembali ke wilayah lamanya di selatan, dia pun mengajukan diri dan menyelipkan adik ketiganya, Zhang Huo, ke dalam rombongan. Maksudnya sebenarnya baik. Ingin membuat si bocah ini belajar di tanah terpencil ini. Tapi begitu menginjakkan kaki di sini hari ini, dia malah mendengar kabar bahwa adik yang selalu dia anggap tak berguna ini ternyata telah menjadi panglima tertinggi di tempat ini. Dia, seorang bangsawan terhormat, Duke of Ying. Di pintu masuk Qiongzhou ini, harus mengandalkan nama adiknya yang tak berguna, baru bisa membuktikan identitasnya. Ini benar-benar terbalik. Dunia sudah jungkir balik. Saat itu juga, seorang pria parubaya cepat-cepat keluar dari ruang pemeriksaan. Dia adalah pejabat tadi yang bernama Wu Kai. Dia menghampiri mereka dengan senyum getir di wajahnya, lalu bersikap hormat dan berkata, para bangsawan ternyata adalah keluarga dekat Panglima Zhang. Mengapa tidak bilang dari tadi? Kalau saja kami tahu lebih awal, tak perlu repot-repot mengurus dokumen masuk yang rumit ini. Mendengar kata-kata Wu Kai, hati Zhang Fu baru saja merasa lega. Tiba-tiba dia dengar Ju di sampingnya mendengus dingin. Sungguh keterlaluan. Orang lain masuk ke pulau ini harus punya dokumen dan izin. Tapi di sini, kalau ada hubungan, bisa langsung dibebaskan. Kalau begitu, di seluruh Qiongzhou ini, praktik saling melindungi antar pejabat memang merajalela. Sedikit rasa hormat yang baru saja muncul di hati Judi. Wu Kai melihatnya, buru-buru membungkuk menjelaskan. Mohon tenang, Yang Mulia. Pemeriksaan masuk ini, utamanya untuk mencegah pendatang liar tinggal secara ilegal. Para bangsawan ini adalah keluarga dekat Panglima Zhang. Pasti tidak akan tinggal secara ilegal di sini. Ini bukan soal saling melindungi antar pejabat, tapi lebih ke penanganan khusus untuk kasus khusus. Masuk akal, kan? Tapi Ju malah membalikan badan, mengibaskan lengannya. Jelas tak mau bicara lagi dengannya. Suasana pun jadi agak canggung. Ju Zhanji segera maju melerai. Jangan dipikirkan, Tuan. Ayah saya hanya bicara sembarangan. Kalau memang bisa ditangani khusus, maka kami mohon bantuannya. Tolong antar kami masuk. Wu Kai kembali memberi hormat. Silakan ikuti saya. Lalu langsung memimpin mereka menuju pintu masuk. Sesampainya di pos pemeriksaan, petugas di depan memegang pelat besi hitam dan memeriksa orang-orang dengan mengelilingi mereka. Ju Zhanji penasaran bertanya, boleh tahu ini untuk apa? Wu Kai tersenyum sambil berkata, ini pemeriksaan keamanan. Pakai magnet untuk cegah orang bawa senjata tajam ke pulau. Tapi para bangsawan bebas. Asal tidak bawa senjata api, bisa langsung masuk. Juga Usu langsung komentar. Siapa sih yang bawa-bawa barang begitu? Memang di masa Ming sudah ada senjata api. Tapi meriam 3 lubang saat itu berat dan lama isi ulangnya. Jarang ada yang bawa-bawa. Wu Kai tersenyum, tak banyak tanya. Langsung antar mereka masuk ke aula dalam pos. Di dalam aula, ramai orang lalu lalang. Di mana-mana ada jendela transparan. Tapi yang paling membuat mereka takjub adalah lantainya yang licin bagai giok. Di bawah cahaya matahari sore, bisa memantulkan bayangan. Ju berdecak kagum. Bagaimana bisa tempat ini semewah ini? Ini cuma pos bea cukai. Kalau istanamu di dalam kota juga seperti ini, bukankah lebih mewah dari istanaku sendiri? Juga Usu dalam hati bergumam. Si bungsu ini sudah merampas berapa banyak harta rakyat, sampai bisa hidup semewah ini. Wu Kai melihat ekspresi mereka, lalu tersenyum. Tempat ini belum apa-apa. Kalau soal kemewahan, istana Qiongzhou lah yang nomor 1. Nanti lihat sendiri, para bangsawan akan tahu seperti apa surga dunia. Tapi Ju tiba-tiba bersuara dingin. Kaisar Taizu Ming hidup sederhana sepanjang hayat. Bahkan setelah naik tahta, tetap hidup hemat. Raja miskin ini, apa haknya? Hidup bermewah-mewah di sini. Sungguh bukan manusia. Baru saja kata-katanya meluncur, beberapa tatapan dingin langsung mengarah padanya. Wu Kai yang biasanya licin, wajahnya langsung berubah. Tuan, hati-hati dengan ucapan Anda.
Di Provinsi Qiong, sama sekali tidak boleh membicarakan hal buruk tentang Raja Qiong. Provinsi Qiong bisa seperti sekarang ini. Semua berkat Yang Mulia Raja Qiong. Dulu, Kabupaten Qiongxian terpencil. Penduduknya kurang dari 100.000. Sekarang sudah mencapai 1 juta lebih. Ini karena raja yang mengeluarkan uang untuk menarik pengungsi, membangun pabrik, dan membantu rakyat membangun kehidupan. Juga karena raja tidak memandang latar belakang, menerima rakyat biasa untuk bersekolah dan belajar. Kalau bukan karena Raja Qiong, mana mungkin kami punya kedudukan seperti sekarang? Mungkin sudah mati kelaparan. Di Provinsi Qiong, siapapun boleh dikritik, kecuali Raja Qiong. Perkataan Tuan tadi sudah cukup. Setelah masuk pulau, jangan diulangi lagi. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Judi terdiam. Dia tadinya mengira Wu Kai adalah orang licik yang pandai bicara. Tidak disangka, baru saja mengkritik anak keempatnya. Orang ini langsung berubah sikap. Apakah wibawa Lausi di Provinsi Qiong sungguh setinggi itu? Juga Osu malah ingin memperkeruh suasana. Dia bertanya lagi. Kalau di Provinsi Qiong menghina Raja Qiong, apa akan ditangkap oleh pemerintah? Wu Kai menatapnya serius. Dia berkata perlahan. Ditangkap pemerintah masih lebih baik. Yang kami khawatirkan, sebelum ditangkap, para tuan sudah lebih dulu dipukuli mati oleh rakyat. Ingat, di Provinsi Qiong, Raja Qiong adalah langit. Menghinanya, pasti akan mendapat balasan. Setelah itu, Wu Kai berbalik dan pergi. Semua orang berdiri di tempat. Di telinga mereka, terus bergema kata-kata Wu Kai. Di Provinsi Qiong, Raja Qiong adalah langit. Menghinanya, pasti akan mendapat balasan. Bagus. Sekarang bahkan tidak perlu berpura-pura lagi. Kalau dikatakan Zhu Laosi tidak ingin memberontak, siapa yang percaya? Judi tiba-tiba menoleh dan bertanya pada Yang Rong. Mian Ren, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Yang Rong diam sejenak, lalu menjawab dengan hormat. Belum melihat keseluruhan. Tidak berkomentar. Judi tersenyum sinis. Bagus, mahasiswa utama. Lau Er. Zhanji, bagaimana pendapat kalian? Juga Osu langsung menyambung. Masih bagaimana lagi? Kerahkan pasukan, ayah. Lau Si mau memberontak. Setelah ragu, Zhu Zhanji juga menjawab. Belum melihat keseluruhan. Tidak berkomentar. Situasi dinasti Ming saat ini rumit. Kaisar Jianwen hilang tak diketahui rimbanya. Talenta di istana semakin menipis. Paman kedua dan paman keempat bukan orang sembarangan. Zhu Zhanji sudah belajar menyembunyikan pikiran. Dia sangat paham, yang diinginkan kaisar adalah sikapnya terhadap keluarga, bukan pemikiran aslinya. Mendengar ini, Judi tersenyum sinis. Kamu juga tukang cari aman. Sebenarnya dia tidak khawatir Raja Qiong memberontak. Kekuatan dinasti Ming jauh melampaui Provinsi Qiong. Hanya saja dia penasaran. Pada tahun pertama Yongle, Provinsi Qiong, penduduk tercatat kurang dari 400.000. Sekarang hanya Kabupaten Qiongxian saja sudah hampir 1 juta. Dalam 11 tahun singkat, bertambah beberapa kali lipat. Ini tidak wajar. Saat semua orang tenggelam dalam pikiran, Yang Rong berbicara. Hal ini tidak sulit ditebak. Yang Mulia masih ingat pertempuran Annam pada tahun kelima Yongle. Dulu, saat menyerahkan mandat ke Jiazi, administrasi provinsi turun tangan. Saat penduduk dihitung, ternyata berkurang 280.000 kepala keluarga. Itu artinya sekitar 1 juta jiwa. Waktu itu dikira mereka pergi ke laut jadi bajak laut. Tapi selama bertahun-tahun di lautan, tak ada kabar tentang perompak terkait 1 juta penduduk ini. Ditambah penduduk asli Qiongzhou, suku Li, serta pengungsi dari Liangguang yang mengungsi ke selatan. Akhirnya membentuk populasi Qiongzhou seperti sekarang. Judi menghentikannya dengan gerakan tangan. Awalnya dia kira kau memeras Ming untuk keuntungan sendiri. Setelah mendengar penjelasan, baru dia sadar. Penduduk Annam yang kau terima sebenarnya melemahkan kekuatan pemberontak Jiazi. Pengungsi yang kau tampung juga mencegah mereka mengacaukan daerah. Pangeran Qiong bukan hanya tak bersalah, melainkan justru berjasa. Judi bergumam pelan. Anak ini memang punya kemampuan. 1 juta orang bisa diterima begitu saja. Bisa mengatur dengan baik. Memang darah dagingku. Dia tak pernah takut anaknya nakal. Takutnya kalau anaknya tak punya kemampuan. Di usia 16 tahun sudah berani membangun usaha sebesar ini di tempat terpencil. Kemampuanmu jauh melampaui juga Oci dan juga Osu yang hanya unggul di bidang tertentu. Sekilas, muncul pikiran di benaknya. Jangan-jangan si bungsu yang paling cocok jadi kaisar. Tapi langsung dia tolak pikiran itu. Wajar Judi menolak gagasan ini. Di matanya, kau selalu dianggap tak bisa diandalkan. Kau tak hanya bergaul dengan orang-orang dari berbagai kalangan, tak membaca kitab suci para bijak, tapi juga menyebarkan bahwa ajaran Chengju itu keliru. Kalau bukan karena status pangeran, sudah lama dihujat oleh para sarjana. Para pejabat juga sering mengirim laporan bahwa kau tak mengerjakan tugas dengan benar. Judi pernah menegurmu, tapi kau tak hanya tak mendengarkan, malah mengembangkan ajaran baru, menganjurkan kesatuan pengetahuan dan tindakan, menekankan fakta dan realitas. Bahkan memimpin anak-anak bangsawan turun ke sawah bertani, beternak babi. Di mata Judi, ini merendahkan martabat. Meski kau berhasil di Qiongzhou, tak mungkin mewarisi tahta. Tahta harus dijalankan bersama para sarjana. Melawan ajaran Chengju berarti melawan seluruh sarjana di dunia. Tak akan bisa mempertahankan kekuasaan. Tuan Huang, ada kabar. Panggilan Wu Kai menarik perhatian Judi kembali. Zhu Zhanji mendekat dan menjelaskan.
Bea Cukai sudah mengirim telegram ke kediaman Zhang. Paman keempat sedang bersama Jenderal Zhang di selatan, menguji kapal perang baru. Butuh beberapa hari baru kembali. Kediaman Pangeran Qiong sudah mengirim orang untuk menjemput. Setelah orangnya sampai, kita bisa masuk ke pulau. Hanya saja harus menunggu beberapa hari untuk bertemu Jenderal Zhang. Judi mengangguk. Bagus. Beberapa hari ini kita lihat seperti apa sebenarnya Qiong Zhou. Yang menjemput Xiao Rui kah? Xiao Rui adalah tangan kanan kediaman Pangeran Qiong. Bersama Zhang Yu, dua orang kepercayaanmu. Mereka berdua satu-satunya yang bisa mengenali identitas mereka. Zhu Zhanji menggeleng. Bukan. Petugas kecil dari kediaman Pangeran, Yu Qian. Orang Qiantang, Zhejiang. 3 tahun lalu datang ke pulau belajar Xinsui. Dipercayai oleh paman keempat. Yu Qian. Pasti juga orang yang tak punya pengetahuan. Judi tak terlalu menghiraukan. Di matanya. Yang aktif belajar Xinsui yang dianggap sesat. Pasti orang yang membangkang. Lalu dia menangkap poin penting. Telegram ini apa? Tempat ini jauh dari kota. Kok bisa cepat memberitahu kediaman Zhang? Zhu Zhanji juga tak bisa menjawab. Hanya bilang. Katanya bisa mengirim pesan ribuan li. Juga Osu menyela. Apa anehnya? Menara api di perbatasan kita juga bisa mengirim sinyal ribuan li. Sebelum Judi memikirkannya lebih lanjut, Wu Kai kembali mendatangi mereka. Yang mulia Yu Qian mengirim kereta uap. Semua, ikut saya ke peron tunggu kereta masuk kota. Judi dan yang lain terdiam sejenak. 4 prajurit ini bahkan dilengkapi senjata yang sangat mahal. Si supir tua ini benar-benar tak segan mengeluarkan biaya besar. Dia ingin turun untuk memeriksa lebih dekat. Tapi hampir saja dihalangi oleh Wu Kai. Yang mulia, cepat kembali. Rel kereta api tidak boleh didekati. Kereta akan segera lewat. Baru saja kata-katanya selesai. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Rel besi mulai bergetar hebat. Juga Osu menoleh ke belakang. Dan melihat sosok monster besi hitam meluncur dengan kencang. Astaga! Makhluk apa ini? Zhang Fu secepat kilat menghunus pedang, berdiri di depan Judi. Dia berteriak keras. Lindungi Kaisar. Ada monster. Judi memandang benda raksasa itu. Hatinya dipenuhi rasa kagum dan terkejut. Inikah yang disebut kereta api? Gumpalan besi sepanjang ini. Masih disebut sebagai kereta. Judi menatap kereta api di depannya. Benar-benar terdiam tak berkutik. Dalam pemahamannya, kereta paling banter adalah kereta kaisar dengan 2 roda ditarik 5 kuda. Tapi kotak besi ini tak hanya tak memakai kuda. Bahkan jumlah rodanya tak terhitung. Sama sekali tak sesuai dengan pandangan dunia dinasti Ming. Ayah, tolong aku. Teriakan panik juga Osu dari kejauhan. Memutuskan lamunannya. Terlihat juga Osu berlari kencang di sepanjang rel. Judi segera perintahkan Zhang Fu untuk menyelamatkannya. Zhang Fu mengeratkan gigi dan melompat dari rel. Berlari ke arah juga Osu. Lalu mengangkatnya dan melompat ke samping dengan kuat. Begitu mereka meninggalkan rel, kereta api pun melintas dengan kencang. Memblokir pandangan semua orang. Anak kedua. Judi panik melihat kejadian itu. Tapi Wu Kai sambil mengusap keringat tersenyum. Tak apa. Selama tidak di atas rel, aman. Yang Rong mendekat ke sisi Judi. Suaranya gemetar. Baginda. Bukankah benda ini di luar kemampuan manusia? Benda raksasa dari besi bisa bergerak sendiri. Jika digunakan di medan perang, pasukan sekuat apapun tak akan mampu menghadangnya. Judi terdiam. Fakta sudah terpampang di depan mata. Segala pembelaan terdengar seperti alasan yang tak meyakinkan. Kakek. Panggilan Zhu Zhanji terdengar. Judi menoleh. Melihat seorang pemuda tegap berjalan cepat mendekat. Dia membungkuk memberi hormat. Hamba Yu Qian. Pejabat istana Pangeran Qiong. Apakah kalian rombongan kakak Laksamana Zhang? Benar. Tuan yang terhormat sebagai pejabat istana. Mengapa repot-repot datang sendiri menyambut? Tanya Judi sekilas. Yu Qian tersenyum. Perintah pangeran. Qiong Zhou berbeda dengan dunia luar. Penampilan luarnya sulit diadaptasi. Dan kakak Laksamana Zhang, Jenderal Zhang Fu, adalah Adipati Ying. Pasti tak akan datang dengan mudah. Kemungkinan besar kaisar sendiri yang datang menyampaikan maklumat. Sudah seharusnya hamba menyambut. Judi memicingkan mata. Di pulau ini tak ada yang tahu Adipati Ying. Terutama di masa seperti ini. Pangeran Qiong bertindak cukup hati-hati. Tapi Yu Qian menggeleng. Pangeran Qiong terbuka dan jujur. Tak ada tindakan memberontak. Mengapa harus hati-hati? Hamba mengenal Jenderal Zhang. Karena sebelum ke Qiong Zhou sudah tahu urusan istana. Justru Pangeran dan Laksamana Zhang tak pernah tahu Jenderal Zhang sudah diangkat jadi Adipati Ying. Judi diam-diam mengangguk setuju. Lalu bertanya lagi. Kamu aslinya orang Tang lama. Mengapa tidak ke ibu kota untuk belajar? Setelah ujian negara, bisa mengabdi pada pemerintahan. Tapi Yu Qian balik bertanya. Menurut Tuan, apakah seorang pelajar harus mengutamakan ilmu pengetahuan? Atau mengutamakan prospek karir? Judi menjawab. Dalam menuntut ilmu, yang alamiah adalah yang utama. Itulah prinsipnya. Yu Qian tersenyum. Meski di ibu kota ada banyak cendekiawan besar. Tapi tak ada ilmu pengetahuan yang benar-benar mendalam. Walau Qiong Zhou terpencil. Tapi ada Pangeran Qiong yang tak mengenali bakat besar. Meninggalkan Qiong Zhou untuk ke ibu kota. Itu seperti mencari yang jauh dan meninggalkan yang dekat. Bukan cara mencari kebenaran. Judi tak senang. Masa ia cendekiawan besar di ibu kota? Tak bisa menandingi Pangeran Qiong. Wajah Yu Qian tetap tenang. Pendapat itu keliru. Menurut pandangan saya, bukan hanya cendekiawan ibu kota.
Tapi sepanjang ribuan tahun sejarah Tiongkok, belum pernah ada yang berilmu sedalam Pangeran Qiong. Bahkan Nabi Kongzi sekalipun. Mungkin ada yang tak setara. Judi membelalakan mata. Ujian ini sampai bilang Nabi Kongzi tak sebanding anak keempatnya. Sungguh melawan tatanan langit. Begitu Yu Qian selesai bicara, Yang Rong maju dengan langkah marah. Kau ini sungguh lancang. Berani menghina orang suci. Yu Qian balik bertanya. Di mana saya menghina orang suci? Yang Rong bersuara keras. Nabi Kongzi adalah teladan bagi semua generasi. Mencius. Ju 11, dan orang-orang suci lain semua menghormati dan mengikuti ajarannya. Pangeran Qiong sendiri pun tak berani menyamakan diri. Tapi kau bilang Nabi Kongzi tak setara Pangeran Qiong. Ini pujian berlebihan yang merusak. Tak menghormati Nabi Kongzi. Juga tak menghormati Pangeran Qiong. Kau tahu salahmu. Tuan tak mendengar jelas. Wajah Yu Qian tetap tenang. Yang saya katakan adalah, Nabi Kongzi mungkin ada yang tak setara. Bukan tak setara. Yang pertama berarti mungkin ada kekurangan. Yang kedua berarti benar-benar jauh lebih unggul. Keduanya sangat berbeda. Yang Rong masih tak terima. Kalau begitu, coba kau jelaskan. Di mana Nabi Kongzi tak setara Pangeran Qiong? Yu Qian menunjuk kereta api. Misalnya benda ini. Dibuat oleh Pangeran Qiong. Bisakah Nabi Kongzi membuatnya? Wajah Yang Rong langsung berubah. Benda besi ini, bukan hanya Nabi Kongzi. Tapi semua orang suci sepanjang sejarah berkumpul pun tak bisa membuatnya. Di samping, Ju Zhanji tak tahan tertawa. Yang Rong langsung merah wajahnya. Ju dimelototi Ju Zhanji. Lalu berusaha mendamaikan. Memang lidahnya lancar. Kalau bicara keahlian teknis yang luar biasa, Pangeran Qiong memang nomor satu. Ini memberi jalan keluar bagi Yang Rong. Sekaligus merendahkan juga Osi. Yu Qian tak berlarut-larut. Beralih berkata, para tuan tak perlu menunda. Kereta berikutnya akan segera tiba. Naiklah dulu. Oh ya, mana Duke of Ying? Pandangannya tertuju pada sosok yang paling mirip jenderal, yaitu Judi. Tapi semua tiba-tiba teringat juga Osu. Di kejauhan, Wu Kai dan Zhang Fu sedang membawanya mendekat. Kepala juga Osu terluka berdarah. Ditutupi sapu tangan. Begitu melihat Judi, juga Osu langsung berlutut sambil menangis. Ayah. Barusan makhluk itu hampir membuat anak tak bisa bertemu ayah lagi. Judi awalnya agak khawatir. Tapi melihat keadaannya, wajahnya kembali dingin. Kalau belum mati, bangun saja. Orang puluhan tahun, tak tahu malu. Lalu memerintahkan Hou Xian untuk mengurusnya. Berpaling ke semua orang. Naik kereta dulu. Melihat ini, Yu Qian mengerutkan kening. Ada penjahat. Ju Zhanji menahan tawa. Ini paman kedua saya. Barusan merasa rel kereta aneh. Turun memeriksa lalu jatuh. Untung Duke of Ying menolong. Yu Qian memandang Zhang Fu. Ia segera mendekat untuk membahas urusan bisnis. Zhang Fu berdoa dalam hati. Kau mengenal aku. Yu Qian menjelaskan maksud kedatangannya. Zhang Fu menoleh ke arah Judi. Judi melambaikan tangan. Sudah cukup keributannya. Naiklah ke kereta. Semua orang pun naik ke dalam kereta. Baru saja duduk, Ju Zhanji langsung bertanya. Kereta ini kapan berangkatnya? Akan berangkat setelah semua penumpang naik. 1 kali setiap 2 jam. Ju tampak sedang berpikir dalam-dalam. Kereta ini terdiri dari beberapa gerbong. Semuanya digunakan untuk mengangkut orang. Yu Qian menjelaskan. Hewan ternak, bahan pangan, dan batu bara juga bisa diangkut. Karena sedang musim pariwisata, barulah fokus pada pengangkutan penumpang. Ju bertanya lebih lanjut. Jika diisi penuh dengan bahan pangan, berapa banyak yang bisa diangkut? Yu Qian memperkirakan sebentar. Kalau khusus untuk mengangkut pangan, kira-kira 50.000 picul. Satu kereta bisa membawa 50.000 picul. Ju Zhanji terkejut hingga tubuhnya gemetar. Ju bahkan terdiam di tempat. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini seperti dongeng belaka. Satu kereta kuda hanya bisa mengangkut 2,5 picul pangan. 50.000 picul pangan membutuhkan 20.000 kereta kuda, 20.000 kusir dan 20.000 ekor kuda. Jika memperhitungkan kerusakan selama pengangkutan jarak jauh, sebenarnya butuh lebih dari 100.000 picul pangan, 40.000 kusir dan 40.000 ekor kuda. Namun kereta api di depan mata ini ternyata mampu menggantikan tenaga 40.000 orang. Ju menahan keterkejutannya. Lanjut bertanya. Jika kereta ini penuh muatan pangan, berapa biaya yang dikeluarkan? Yu Qian menjawab. Tergantung jaraknya. Satu gerbong batu bara bisa menempuh 200 li. Satu li menghabiskan 500 jin batu bara. Kereta ini ternyata menggunakan batu bara. Ju menyipitkan matanya. Dia sudah lama mengetahui tentang batu bara. Bahkan di masa kecilmu, kau pernah mengusulkan untuk menambang batu bara tanpa asap dari Gunung Xishan di Beiping. Tapi ditolaknya karena prasangka yang kaku. Kini ketika dipikirkan kembali, jika saat itu tidak menolak, mungkin dinasti Ming sudah memiliki kereta api. Ekspedisi utara juga tidak perlu lagi dihalangi oleh Zhu Gaoqi. Dengan alasan biaya batu bara. Jangan-jangan saat itu aku benar-benar salah. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ekspresinya berubah-ubah. Kegaduhan di luar kereta menarik kembali pikirannya. Rakyat naik kereta bersama keluarga. Ada yang tertawa, ada yang ribut. Suasana kehidupan yang sangat meriah. Ju tersenyum tipis. Pemandangan negara makmur dan rakyat tentram ini membuktikan prasangkanya terhadap anak keempat terlalu dalam. Lalu sebuah ide muncul di kepalanya. Jika anak keempat bisa membangun kereta api, Ju juga pasti bisa. Dinasti Ming luas dan kaya akan sumber daya. Kereta api bisa mengurangi biaya pemerintahan, meredakan pemberontakan, menghemat kerugian, menguntungkan bagi negara dan rakyat. Dia menyesuaikan sikapnya.
berkata kepada Yu Qian. Yu Zhanxi, berani kutanya, untuk membangun kereta ini. Berapa biaya yang diperlukan? Yu Qian menjawab. Lokomotifnya jutaan tael perak. Satu gerbong 100.000 tael. 20 gerbong dengan 2 lokomotif. Butuh lebih dari 4 juta tael. Kuncinya ada di rel. Dulu Qiongzhou memutuskan membangun rel sepanjang 30 li lebih. Satu li menghabiskan 110.000 tael. Sekarang meski turun menjadi 60.000 tael per li. Total biaya rel sepanjang 600 li lebih. Tetap mencapai 40 juta tael. Belum termasuk biaya penelitian dan bengkel kerja. Judi dan Zhu Zhanji saling memandang. Hanya tersisa kepahitan di mata mereka. Dari total pendapatan perdagangan perak dinasti Ming dalam setahun, hanya sekitar 3 juta lebih tael. Bahkan tak cukup untuk membuat satu lokomotif. Bahkan jika semua hasil panen dan barang dijual, total pendapatannya paling banter 30 juta tael. Sekalipun tak makan tak minum, tetap tak mampu membiayai pembangunan rel kereta sebesar di Qiongzhou ini. Dengan kondisi ekonomi dinasti Ming saat ini, membangun rel kereta sendiri jelas mustahil. Di tengah senyum getir kakek dan cucu itu, peluit kereta pun berbunyi. Gerbong yang berat mulai bergerak perlahan. Para penumpang mulai menikmati pemandangan laut di luar jendela. Namun Judi bersandar di jendela, penuh kegelisahan. Satu jalur rel ditambah lokomotif ini ternyata membutuhkan pajak 2 tahun dinasti Ming. Kecepatan kereta tak kalah dari kuda cepat. Tapi daya angkutnya jauh melebihi puluhan ribu kali lipat. Tenaga dan sumber daya yang bisa dihemat tak terhitung. Tapi biaya pembuatannya membuatnya gentar. Kas negara dinasti Ming sulit menanggung investasi sebesar itu. Lagi pula proyeknya butuh tahunan untuk membangun dan memberi manfaat. Pastinya bakal banyak penolakan di istana. Tapi kau, dengan Qiongzhou yang serba kekurangan, berhasil melakukannya. Ini membuatnya terkejut sekaligus bingung. Pemuda yang ada dalam bayangannya. Bagaimana bisa punya tekad sebesar ini? Meninggalkan kemewahan, merintis dari nol di perbatasan selatan. Dia tiba-tiba menyadari. Dirinya tak pernah benar-benar mengenal anaknya ini. Bahkan seperti waspada pada pencuri, mengawasi judi. Hingga urusan keluarga jadi semakin rumit. Hatinya tersiksa. Dengan suara serak, dia bertanya. Lao Si, selama bertahun-tahun ini di Qiongzhou, hidupnya pasti tak mudah, ya? Yu Qian bersuara penuh perasaan. Rakyat berbisik. Raja Qiong pernah beberapa kali menghadapi bahaya. Membuka lahan, terluka serangga dan ular. Menumpas pemberontakan rakyat Li, nyaris terperosok. Lawan bajak laut, terluka di batu dan hutan. Tapi dia selalu maju paling depan. Dan dia bilang, dulu, kemunduran Wang Sasong berawal dari kelemahan kaisar. Kini kaisar menjaga gerbang negara. Masakan kita mau ketinggalan? Judi terdiam mendengarkan. Bibirnya bergerak, tapi tak keluar kata. Kaisar menjaga gerbang negara. 5 kata itu. Tepat mengungkap alasan dia memindahkan ibu kota ke Beiping. Dan berkali-kali menyerbu utara. Dia hanya ingin menghancurkan kekuatan padang rumput. Melindungi ketentraman rakyat perbatasan utara. Tapi seluruh pejabat istana menuduhnya haus perang. Putra mahkota mengeluh dia merepotkan. Hanya anaknya yang jauh di selatan ini yang memahaminya. Dia sudah menderita. Judi menghela napas. Perasaan campur aduk, dia diam tak bicara. Di sampingnya, Zhu Zhanji merasakan suasana hati kakeknya tak baik. Dia hendak mengalihkan topik. Tiba-tiba menunjuk keluar jendela. Aduh, di sana kebakaran. Semua orang melihat. Sebuah bangunan di tengah ladang mengeluarkan asap tebal. Juga Osu berteriak seperti melihat keributan. Judi mengerutkan dahi, berkata pada Yu Qian. Cepat padamkan. Jangan sampai tanaman terbakar. Tapi Yu Qian tersenyum tenang. Tenang saja, semua. Itu bukan kebakaran. Itu pabrik baja Qiongzhou sedang melebur baja. Semua orang bingung. Penasaran, peleburan baja bisa seheboh ini. Kereta melintas. Mereka melihat cerobong raksasa pabrik baja mengeluarkan asap. Skalanya jauh melebihi 13 tempat peleburan perak dan besi dinasti Ming. Judi tak tahan bertanya. Pabrik baja si ini? Setahun bisa menghasilkan berapa baja? Yu Qian menjawab langsung. Qiongzhou sekarang punya 5 pabrik baja. Tahun lalu menghasilkan 900.000 ton baja. Sekitar 1,8 miliar kati. Tahun ini diperkirakan mencapai 1 juta ton. Perkataan ini membuat semua orang terkejut. Juga Osu bahkan terlonjak. Total produksi besi mentah dinasti Ming setahun. Tak sampai 1/10 dari Qiongzhou. Dia beli 100.000 kati lebih besi mentah untuk pasukan. Sudah habiskan puluhan ribu tael. Tapi Lao Si setahun bisa hasilkan 1,8 miliar kati. Dasar kekuatan ini membuatnya diam-diam bangga. Ada Lao Si yang jadi tameng. Sang kaisar tua mungkin tak punya waktu untuk mengurusnya. Judi dan Zhu Zhanji merasa tangan kaki mereka serasa kaku. Produksi sebanyak ini sudah jauh melampaui pemahaman mereka. Untuk apa Qiongzhou memproduksi besi sebanyak ini dalam setahun? Judi menahan keterkejutannya dan bertanya lebih lanjut. Yu Qian pun menjelaskan. Baja adalah fondasi industri Qiongzhou. Mulai dari rel kereta, lokomotif, mesin-mesin, hingga peralatan rumah tangga. Bahkan bangunan pun menggunakannya. Seperti halnya bea cukai dan dermaga. Pembangunannya saja sudah memakan puluhan ribu ton baja. Kini, produksi jutaan ton pun masih tak cukup memenuhi permintaan. Judi terdiam sejenak. Dia tak pernah membayangkan besi bisa digunakan untuk membangun rumah. Tapi setelah menyaksikan langsung bangunan-bangunan di Qiongzhou, dia pun merasa struktur besi memang lebih kokoh. Hanya saja, jika kelak anak cucu saling berebut kekuasaan, bagaimana cara menaklukkan kota dengan benteng seperti ini? Kekhawatiran baru pun muncul di hatinya. Zhu Zhanji menangkap kegelisahan pamannya. Dia pun bertanya, dari mana Qiongzhou mendapatkan biji besi sebanyak ini?
Yu Qian menjawab. Qiongzhou sendiri memang memiliki tambang. Pangeran Qiong melakukan eksplorasi dan menemukan deposit biji besi yang kaya. Itu pun tambang terbuka. Cukup dengan mengikis lapisan tanah. Cadangannya sekitar 400 juta ton. Dengan kecepatan saat ini, bisa ditambang puluhan tahun. Hati Zhu Zanji menjadi berat. Rupanya pamannya sudah merencanakan ini sejak lama. Tapi sumber daya tambang pasti akan habis suatu hari nanti. Yu Qian lalu mengubah topik pembicaraan. Pangeran Qiong sudah merencanakan ekspansi ke selatan, menuju Australia. Konon tempat itu terletak di selatan Nusantara. Luas wilayahnya sangat besar. Dan kaya akan sumber daya mineral. Kelak, sebagian besar penduduk Qiongzhou akan bermigrasi ke sana. Pangeran Qiong berencana memindahkan penduduk ke Australia. Judi dan Zhu Zanji sama-sama terkejut. Apakah dia sama sekali tak berniat memberontak dan merebut tahta Ming? Malah justru ingin menjelajah keluar. Mungkin semua kekhawatiran sebelumnya sia-sia belaka. Di satu sisi, Judi takut dia memberontak. Di sisi lain, dia juga takut kalau anaknya tak memberontak. Bagi Judi, Kekaisaran Ming yang diperjuangkannya dengan susah payah. Jika dianggap anak bungsunya hanya sebagai batu loncatan menuju Australia, bukan saja menyangkal warisannya, tapi juga menyangkal seluruh perjuangannya. Hatinya dipenuhi rasa lega sekaligus kekecewaan. Bagi Zhu Zanji, baru saja dia menganggap pamannya sebagai pesaing tahta. Ternyata dia malah hendak bermigrasi. Dia merasa perebutan tahta di keluarganya jadi terasa picik. Tapi sekaligus curiga apakah ini hanya tipu muslihat. Lagi pula, di Tiongkok, perang tak mengenal batas kecurangan. Produksi baja Qiongzhou memaksanya untuk tetap waspada. Maka Zhu Zanji pun bertanya lebih lanjut. Bolehkah saya bertanya, Tuan Yu? Di manakah letak Australia? Yu Qian menjawab. Konon terletak di tenggara Brunei. Pangeran Qiong sudah memastikannya. Jaraknya sekitar 5.000 li dari Qiongzhou. Dan sekitar 600 li dari Pulau Timor, Brunei. Judi mengerutkan kening. Pengetahuan Ming tentang Nusantara. Sebagian besar berasal dari ekspedisi Zheng He. Tapi Zheng He tak pernah mencapai belahan bumi selatan. Apakah benar ada daratan di selatan Brunei? Tiba-tiba Yang Rong yang selama ini diam berdiri. Tuanku lupa. 4 tahun lalu, saat Zheng He kembali, dia pernah membawa seekor kelinci kuning setinggi manusia. Yang memiliki kantong. Utusan Brunei mengatakan kelinci itu berasal dari pulau besar di selatan. Pulau itu luas tapi banyak gurunnya, sehingga Zheng He tak menjelajah lebih jauh. Dia tak pernah mengeksplorasinya. Sepertinya pulau yang dimaksud Pangeran Qiong adalah tempat itu. Yu Qian mengangguk membenarkan. Judi masih ragu. Kalau banyak gurunnya, bagaimana bisa dihuni? Yu Qian menjelaskan. Hanya bagian utara pulau itu yang berupa gurun. Bagian selatannya cukup hujan, tanahnya subur, bisa menampung jutaan penduduk. Dan di bawah gurunnya banyak terdapat tambang. Produksi emas di pulau itu yang terbesar di dunia saat ini. Migrasi ke Australia hanya solusi sementara. Dalam rencana Pangeran Qiong. Setelah pangkalan di Australia berdiri, akan dilanjutkan dengan migrasi ke Golden State. Itu adalah benua di ujung timur. Datarannya rata, tanahnya subur. Bisa menampung miliaran penduduk. Sumber daya mineralnya bahkan lebih kaya daripada Australia. Semua yang hadir terdiam mendengarnya. Juga Osi bergumam pelan. Apakah Golden State benar-benar ada? Mungkin di sana emas bertebaran di mana-mana. Tiba-tiba, dia merasa tahta kekaisaran itu tak lagi menarik. Lebih baik pergi ke negeri emas, berbaring-baring menikmati hidup. Pasti jauh lebih nyaman daripada jadi kaisar yang sibuk sepanjang hari. Zhu Zanji berkata dengan nada dingin. Mana ada hal semudah itu? Di dalam hati, dia yakin pamannya yang keempat sedang mengarang cerita untuk menarik simpati rakyat. Tapi Kaisar Zhu justru menghela napas panjang. Menurutku, negeri emas itu mungkin benar-benar ada. Di sebelah timur seharusnya ada sebuah benua. Kakek, ini. Zhu Zanji mulai panik. Ini jelas-jelas omongan yang hanya bisa menipu anak kecil. Kenapa kakek malah percaya? Zanji, diam dulu. Kaisar Zhu mengangkat tangan, menghentikan Zhu Zanji yang sedang bersemangat. Dia terlalu mengenal cucunya ini. Tahu bahwa cucunya mencurigai perkataanmu sebagai tipu muslihat. Tapi dia merasa Zhu Zanji terlalu terburu-buru. Dia percaya negeri emas itu ada. Maka perkataanmu pun bisa dipercaya. Yang lebih penting lagi, mengakui kebenaranmu. Sama saja dengan mengakui kesalahannya sendiri di masa lalu. Tapi seorang kaisar tak mungkin pernah salah. Setelah Yu Qian pergi, Kaisar Zhu menegur Zhu Zanji. Kamu tidak percaya pada paman keempatmu. Zhu Zanji menunduk gugup. Kaisar Zhu mengangkat jari, bersuara lantang. Kamu boleh tidak percaya pada orang luar. Tapi jangan pernah tidak percaya pada keluarga sendiri. Berapa banyak peristiwa dalam sejarah hancur karena fitnah orang jahat. Kenapa Kaisar Jianwen kehilangan tahtanya? Karena dia percaya pada orang luar. Memangkas wilayah pangeran, membunuh. Tidak percaya pada keluarga terdekat. Meski keluarga kerajaan berebut tahta. Tapi jangan sampai saling membunuh sesama darah. Saling curiga mencurigai. Musuh dari luar menyerang. Dinasti pun runtuh. Yang bisa diandalkan justru bahu saudara sendiri. Kalau kamu tidak percaya pada mereka, lalu siapa lagi yang akan membantumu di masa depan? Zhu Zanji menunduk mengakui kesalahan. Tapi Kaisar Zhu masih memarahinya dengan suara dingin. Pengetahuanmu masih setengah-setengah. Jangan karena baru belajar sedikit taktik politik, lalu menganggap semua orang di dunia ini seperti ikan di talenan. Kamu dan paman keduamu masih jauh kalah jujur dibanding ayahmu. Pulang dan pelajari lagi tentang kebajikan dan kejujuran. Ingat, manusia tanpa kepercayaan tak tahu apa yang bisa dilakukan. Paman keempatmu membangun usaha di Qiongzhou.
Bergantung pada kepercayaan jutaan rakyat. Mana mungkin dia menipu satu keluarga dengan mengkhianati kepercayaan seluruh dunia. Kalau berani lagi bicara omong kosong. Pergilah salin analek Konfusius 3000 kali. Wajah Zhu Zanji memerah karena malu. Akhirnya menyadari kekakuan pikirannya sendiri. Dia bertanya, "Kakek, benarkah ada tempat di dunia ini yang penuh dengan emas?" Kaisar Zhu menoleh sambil tersenyum. "Ada atau tidak? Jelajahi saja, pasti ketahuan." Di dalam hatinya, ambisi sudah berkobar. Tanah subur Ming sudah habis. Kalau benar ada benua baru di timur, itu akan jadi pencapaian terbesar sepanjang sejarah, membuka wilayah baru. Mengalahkan prestasi Han dan Tang. Meski sudah tua, dia akan menggunakan sisa hidupnya untuk melakukan hal besar yang mengguncang dunia sekali lagi. Nanti kalau bertemu Zhu Yuansang, bisa dengan bangga menyebut diri sebagai kaisar terhebat sepanjang masa. Yu Qian membawa teh kembali ke gerbong. Melihat Kaisar Zhu dan yang lain terlihat murung. "Ada apa dengan kalian?" "Tidak ada apa-apa." Kaisar Zhu mengalihkan pembicaraan. Pandangannya jatuh pada cangkir teh. "Teh ini dari Qiongzhou." Yu Qian tersenyum memperkenalkan. "Betul, teh dari Gunung Wuxi, Qiongzhou. Warna kuning keemasan, aroma madu. Kesukaan Raja Qiong. Qiongzhou kami masih punya satu harta lagi. Bir. Dibuat dari malt dan hop. Setelah didinginkan, diminum langsung hilang gerah, segar sampai ke hati. Ada barang ajaib seperti itu." Kaisar Zhu langsung ngiler. Begitu masuk kota, harus dicoba. Tapi sebelumnya harus ke rumah sakit dulu. Mereka segera menangani luka juga Osu. Yu Qian pun ikut membantu membersihkan darah yang mengering. Barulah Kaisar Zhu teringat pada putra keduanya ini. Wang Chusheng bertanya-tanya dalam hati. Juga Osu justru merasa tersentuh. "Ayah, mari kita minum dulu." Kaisar Zhu menghela napas pelan. Di dalam hati, dia sudah merencanakan untuk mengirim anak ini membuka lahan di Gold State kelak. Pikirannya pun mulai tenang. Kaisar Zhu lalu berpaling kepada Yu Qian. Masuk ke Qiongzhou benar-benar membuka mata. Hanya saja, soal telegram, material pelabuhan, dan semacamnya. Masih perlu penjelasan dari Yu Qian. Telegram ini terdengar memang menakjubkan. Yu Qian langsung menjelaskan. Bumi ini bulat dan memiliki kutub magnet. Magnet bisa menghasilkan listrik, panas juga bisa diubah jadi listrik. Mesin telegram mengirim pesan dengan mengandalkan arus listrik. Sekarang Qiongzhou sudah punya lebih dari 60 mesin telegram, jaringannya lengkap. Bea cukai sudah memberitahuku melalui telegram soal kedatangan kalian. Saat ini bisa menjangkau 100-200 li. Untuk mengirim sinyal ribuan li, tunggu beberapa tahun lagi pasti bisa. Perkataan ini membuat semua yang hadir saling pandang, tak percaya. Kaisar Zhu bahkan lebih terkejut lagi. Teknologi Qiongzhou ternyata jauh melampaui dinasti Ming. Diam-diam dia bertekad. Begitu pulang akan segera mengirim pejabat ke selatan untuk belajar. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan Ming, harus bisa mengejar ketertinggalan. Masa ya dia, Kaisar Yongle, kalah dari anak keempatnya sendiri. Ini adalah stasiun kereta api Qiangshan. Sampai sini, artinya kita sudah masuk kota Qiangshan. Begitu kereta berhenti, Yu Qian langsung berdiri memimpin jalan. Tapi Kaisar Zhu dan anak-anaknya masih agak linglung. Pikiran mereka masih terpaku pada pembicaraan di dalam kereta tadi. Telegram, pabrik semen, pabrik baut, mesin uap. Berbagai hal baru yang dijelaskan Yu Qian sepanjang perjalanan. Sudah sama sekali mengubah pemahaman mereka tentang penciptaan benda. Terutama kereta api ini. Sama sekali tidak sesederhana merebus air menghasilkan uap. Hanya karet untuk segilnya saja. Harus dibawa dari Gold State. Di Qiongzhou butuh 6 tahun pembudidayaan baru berhasil. Komponen seperti bantalan dan roda gigi. Lebih lagi membutuhkan dukungan teknologi pendahuluan yang tak terhitung. Yang lebih membuat mereka terkesima adalah, sumber dari semua ini ternyata adalah dirimu. Gambarmu yang menggambar. Mesinnya, kau yang bimbing pandai besi merakitnya dengan tangan. Teori dasarnya juga kau yang rumuskannya. Di Qiongzhou, kau sudah menjadi sosok yang disebut rakyat sebagai Santo turun dari langit. Tidak boleh ada setengah kata pun yang meragukanmu. Bersamanya dulu, hanya ingat saat mengajarinya berkuda. Dia bilang sebelum menjadi dirinya, dia adalah Suhui. Waktu itu kukira dia ngomong ngawur. Sekarang melihatnya, mungkin saja benar. Judi mengulangi pelan 2 kata, Suhui. Lalu mengeluarkan pil umur panjang dan menelannya. Juga Osu Miller, minta 1 butir juga. Baru saja disimpan. Sudah terdengar suara Yu Qian memanggil. Kereta kuda sudah siap. Kita ke rumah sakit dulu urus luka, baru makan. Keluar dari stasiun. Semua orang tertegun sejenak. Gedung-gedung tinggi 4-5 lantai berjajar rapi. Jalan semen ramai oleh lalu lintas kendaraan. Riak suara manusia ramai, tapi tak terlihat sedikit pun kekacauan. Ini adalah kemakmuran yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Judi berkomentar. Daerah selatan ternyata memiliki pemandangan makmur seperti ini. Yu Qian menjelaskan. Ini adalah kota baru. Tempat yang lama masih seperti kabupaten kecil. Kemudian dia ikut naik kereta kuda bersama Judi. Di dalam kereta, Judi melihat keluar jendela, memandangi wanita yang memakai kipao. Alisnya berkerut tidak suka. Wanita memperlihatkan kaki, tidak pantas. Yu Qian justru tertawa. Qiongzhou sepanjang tahun panas. Pangeran Qiong menetapkan kipao ini. Sudah jauh lebih sopan dibandingkan dulu yang terbuka dada dan memperlihatkan payudara. Judi baru mengangguk paham. Tapi perhatiannya langsung tertarik oleh teriakan kaget juga Osu. Di pinggir jalan, seorang wanita mengenakan kipao. Kakinya dibalut kain yang samar-samar terlihat. Membentuk garis kaki yang ramping dan panjang. Lihat.
Itu apa yang di kakinya? Juga Osu matanya terpaku, tidak berkedip. Itu stocking sutra, keluaran baru tahun ini. Wanita-wanita Kyongzo suka memakainya. Begitu Yukian selesai bicara, terlihat pandangan juga Osu semakin tidak bisa dialihkan. Kereta kuda melintasi kemakmuran yang tiada henti. Pandangan Ju ditertarik pada toko-toko di kedua sisi jalan. Berbeda dengan toko di dinasti Ming yang terbuka lebar. Toko di Kyongzo hanya menyisakan pintu kecil. Di samping pintu, berdiri etalase kaca bening. Kaca ini adalah fondasi industri Kyongzo. Dulu mereka memulai dengan menjual kaca dan botol buatan tangan. Yukian menjelaskan fakta ini. Sebuah kaca besar yang harganya 100 tael di Ming. Di sini hanya 10 tael. Hati Ju menjadi berat. Jika dibawa ke Liangguang, bisa untung 10 kali lipat. Jika terus begini, bukankah semua kekayaan Ming akan mengalir ke sini? Dia tahu betul istana kekurangan perak. Sedang menggalakkan uang kertas untuk meringankan kesulitan. Perbedaan harga seperti ini sulit diterimanya. Yang mulia terlalu khawatir. Yukian menggelengkan kepala. Meski harga barang Kyongzo murah, bukan berarti rakyat biasa bisa membelinya. Pembelinya kebanyakan pejabat dan orang kaya. Mereka sering menyimpan emas perak di dalam tanah. Lebih baik uang itu beredar. Kyongzo perlu membeli kayu dari Ming. Sutra. Uang akhirnya akan kembali juga. Rakyat juga dapat penghasilan. Istana dapat pajak dagang. Ju Zanji menambahkan fakta. Kakek. Pajak Liangguang memang meningkat beberapa tahun terakhir. Saat itu Yukian menunjuk keluar jendela. Rumah sakit sudah sampai. Silakan turun. Ju mendongak. Di bawah papan nama rumah sakit pertama Kyongshan. Berdiri bangunan yang jauh lebih besar dari Taiyuan. Kenapa rumah sakit dibangun semegah ini? Yukian menjelaskan. Semua penyakit jutaan penduduk Kyongshan harus ditangani di rumah sakit. Di sini ada 4 rumah sakit. Puluhan klinik. Masih kurang juga. Rakyat hanya mengeluh kecil, tak pernah mengeluh besar. Ju pun tersadar. Tadinya dia mengukur dengan standar klinik kerajaan Ming. Tak disangka, rumah sakit di Kyongzo ini melayani semua rakyat. Dia pun berpikir, apakah rakyat biasa mampu membayar pengobatan di sini? Tiba-tiba, Ju Gaoxi mendekati Yukian dan berbisik pelan. Yukian menunggu. Stocking itu dijual di mana? Aku mau belikan beberapa untuk istriku. Yukian terkejut sejenak. Lalu tersenyum. Banyak dijual di pasar. Tapi, yang penting sekarang obati luka Anda dulu. Belum selesai bicara. Terdengar teriakan dari luar. Minggir, minggir. Ada keadaan darurat. Beberapa orang datang membawa tandu. Di atasnya, seorang pria tertusuk besi baja menembus tubuhnya. Ju mengerutkan kening. Luka seberat ini. Lebih baik dia dimatikan saja. Ngapain disiksa lagi? Warga sekitar langsung menoleh penuh kecaman. Yukian buru-buru berbisik mengingatkan. Jangan sembarangan bicara, Tuan. Luka seperti ini masih bisa diselamatkan di Kyongzo. Nyawa manusia bukan bahan candaan. Luka segini masih bisa ditolong. Alis Ju langsung terangkat. Dia menatap arah rumah sakit. Masih tak percaya. Jangan-jangan di rumah sakit ini ada dokter sakti yang bisa menghidupkan orang mati. Bukan. Yukian menggeleng. Ju memperhatikan kertas pendaftaran yang dikeluarkan dari jendela. Lagi-lagi bertanya. Ini pendaftaran buat apa? Pendaftaran itu semacam daftar nama. Biar antriannya tertib. Biayanya sudah termasuk. Yukian menjelaskan. Daftar biasa 5 keping. Gawat darurat 50 keping. Ju terkejut dalam hati. Di klinik kerajaan Ming, biaya konsultasi saja minimal ribuan perak. Kyongzo ternyata semurah ini. Saat dia sedang berpikir, terlihat dokter-dokter di dalam sibuk berlalu lalang. Yukian pun berkata, tampaknya kondisi korban ini cukup parah. Kita harus tunggu dulu, perlu konsultasi dari para ahli. Cuma seorang pekerja biasa. Tapi kok bisa dapat perhatian khusus dari rumah sakit? Juga Osu tak tahan bertanya. Di dinasti Ming, nyawa rakyat biasa jauh lebih murah dibanding kaum bangsawan. Perlakuan seperti ini benar-benar tidak biasa. Yukian tersenyum. Di Kyongzo, semua kebijakan mengutamakan manusia. Raja Kyong sering bilang, jangan terlalu menganggap diri sendiri istimewa. Tapi juga jangan meremehkan orang lain. Dia mengutip prinsip, jangan perlakukan orang lain seperti yang tak kau inginkan. Menuntut kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat. Dia sendiri yang pertama bayar pajak dan taat hukum. Rakyat pun mengikuti teladannya. Di rumah sakit, tak peduli kaya atau miskin. Yang penting selamatkan nyawa dulu. Perkataan ini membuat semua terdiam. Ju sebenarnya paham. Prinsip mengutamakan manusia itu. Tapi di Ming, kaum bangsawan bebas pajak. Nasib rakyat kecil tak ada yang peduli. Mana mungkin bisa seperti Kyongzo. Dia memandangi keramaian di dalam rumah sakit. Merasa apa yang dilakukan anak keempatnya sudah jauh melampaui pemahamannya tentang pemerintahan. Pembangunan besar-besaran dan perhatian pada rakyat. Ternyata bisa berjalan bersamaan di sini. Sampai di area tunggu gawat darurat. Ju kembali berdecak kagum. Anak keempatku ini memang luar biasa. Yang Rong langsung menyambut. Raja Kyong adalah penguasa yang bijaksana. Menurutnya, meski ada tindakan yang melanggar aturan, seperti mengangkat pejabat sendiri, mendirikan sekolah baru, atau membuat kipao dan stocking, semua itu disesuaikan dengan kondisi setempat. Sebaliknya, pemerintahan yang mengutamakan manusia inilah kuncinya. Memimpin dengan contoh bayar pajak dan taat hukum, serta menerapkan kesetaraan bagi semua. Tindakan seperti ini cukup untuk menutupi segala kontroversi kecil yang ada.
Judy berseloroh. Dulu kamu bilang belum tahu keseluruhan cerita. Sekarang malah cepat-cepat berubah sikap. Yang Rong membungkukkan badan. Seperti kata pepatah kuno. Dari satu titik, kita bisa melihat keseluruhan. Cukup lihat dari urusan rumah sakit ini saja. Sudah bisa tahu kemajuan Qin Zhou. Judy menoleh ke Zhu Gaosu dan Zhu Zhanji. Tapi dia melihat pandangan Zhu Gaosu melayang-layang. Sedang menatap kaki para perawat yang lalu lalang. Kaos kaki sutra putih yang mereka kenakan. Lebih menggoda dibanding yang hitam di jalanan. Dasar kurang ajar. Kemarahan Judy memuncak. Dia menampar wajah Zhu Gaosu. Suara tamparan yang nyaring. Membuat ruang tunggu mendadak hening. Zhu Gaosu memegangi pipinya sambil mengaduh. Ayah. Kenapa ayah memukulku? Kau lihat benda cabul apa? Judy berteriak marah. Cuma lihat kaos kakinya, kok. Zhu Gaosu masih ingin membela diri. Tiba-tiba terdengar teriakan. Anda ini. Kenapa memukul pasien? Semua orang menoleh. Melihat Yu Qian datang bersama. Seorang wanita muda berjas putih. Wanita itu mengerutkan alisnya yang cantik. Sekurang ajar apapun, tidak boleh main pukul. Bagaimana kalau lukanya bertambah parah? Setelah berkata, dia menoleh ke Zhu Gaosu. Anda yang pasien, kan? Ikut saya. Zhu Gaosu diam-diam senang. Sebelumnya Kaisar melarangnya bicara. Sekarang mana berani maju sembarangan. Judy menahan amarahnya. Bertanya pada Yu Qian. Siapa gadis ini? Yu Qian menjelaskan. Namanya Jiang Wanyun. Asal Changzhou. Dia spesialis jaga di rumah sakit ini. Dan juara pertama angkatan kedokteran Qin Zhou. Judy masih ragu. Dia masih sangat muda. Benarkah kau bisa menyembuhkan anakku? Tenang saja, Yang Mulia. Dia memang gadis yang sangat cerdas. Dia termasuk rakyat yang pertama kali mengikuti Raja Miskin ke selatan. Kemampuan medisnya luar biasa. Operasi kecil seperti ini bukan masalah baginya. Judy tertegun sejenak. Teringat saat putra keempatnya pergi ke selatan. Dirinya mengirimkan tabib asal Changzhou. Ayah Jiang, untuk ikut serta. Jangan-jangan Jiang Wanyan ini adalah putri dari ayah Jiang. Ditambah lagi mendengar dia adalah murid langsung sang putra keempat. Segera dia berdiri. Ayo, kita lihat ke sana. Saat rombongan mengikuti Yu Qian ke ruang periksa. Jiang Wanyun sedang memeriksa luka Zhu Gaosu. Ini kenapa? Zhu Gaosu menatap tajam ke depan. Pada Jiang Wanyun yang berkulit putih dan cantik jelita. Hatinya berdebar-debar, dia berbisik pelan. Terantuk batu. Jiang Wanyun berbalik mengambil sebotol cairan putih. Dia membersihkan lukanya. Sebentar lagi saya beri bius dan jahit beberapa tusuk, sudah selesai. Zhu Zhanji penasaran bertanya. Itu apa? Yu Qian menjelaskan. Ini alkohol. Minuman keras berkonsentrasi tinggi. Di dunia ini ada bakteri yang tak kasat mata. Masuk ke tubuh bisa picu peradangan. Alkohol bisa bunuh mereka. Cegah infeksi pada luka. Mata Judy berbinar. Di medan perang, banyak prajurit tewas karena infeksi luka. Kalau alkohol bisa disinfeksi, bisa kurangi korban jiwa. Tapi Yu Qian melanjutkan. Harus didistilasi sampai konsentrasi 60% baru efektif. Saat ini hanya Qiongzhou yang bisa produksi. Harapan Judy yang baru muncul pun kembali tenggelam. Dia merasa barang-barang bagus dari Qiongzhou. Bahkan Ming tak sanggup meniru sekalipun. Tiba-tiba, ruang periksa terdengar jeritan Zhu Gaosu. Semua orang menengok. Luka sebesar itu aja nggak bersuara. Nggak malu. Zhu Gaosu diprovokasi sampai menggigit gigi. Lakukan saja. Tapi detik berikutnya, jeritannya kembali terdengar. Setelah luka selesai dibersihkan, Jiang Wanyun menulis selembar kertas. Menyuruh Yu Qian ambil obat bius dan benang jahit. Tak lama kemudian, Yu Qian kembali membawa obat-obatan. Jiang Wanyun dengan mahir meracik obat. Lalu menyuntik Zhu Gaosu dengan spuit kaca. Melihat ini, Judy bertanya. Ini lagi ngapain? Ini anestesi. Bisa bikin orang kehilangan sebagian rasa. Saat operasi nggak akan sakit. Begitu Yu Qian selesai bicara, Zhang Fu yang diam tiba-tiba berseru. Benaran. Setelah dibius beneran nggak sakit. Judy juga langsung tegang. Disinfeksi cuma perbaiki tingkat bertahan hidup. Tapi kalau anestesi benar bisa redakan nyeri. Itu bisa ubah medan perang. Senjata militer untuk operasi bedah. Obat bius juga nggak sepenuhnya nggak sakit. Sedikit-sedikit masih kerasa. Yu Qian menjelaskan pada Zhang Fu. Lalu menambahkan. Obat bius ada dua macam. Bius total dan bius lokal. Bius lokal cuma bikin area luka mati rasa. Bius total bikin orang kayak mabuk, nggak sadar dan nggak bisa gerak. Jadi nggak bisa dipakai di medan perang. Zhang Fu langsung kecewa. Cahaya di mata Judy juga meredup. Keduanya tadinya ingin pakai obat bius agar prajurit nggak takut sakit. Tapi efek sampingnya memupus harapan itu. Namun Judai cepat berubah pikiran. Bisa kurangi rasa sakit pasca operasi juga sudah sangat berguna. Penanganan luka memang bagian dari perang. Ini mirip sama mafeisannya Hua Tuo. Yang Rong mengelus jenggotnya lalu bicara. Catatan sejarah bilang dia bisa bedah perut dan cuci usus. Dulu cuma dikira kisah fiksi. Tapi sekarang lihat ilmu pengobatan Qiongzhou. Sepertinya itu jadi kenyataan. Yu Qian menyambut. Betul kata Tuan. Hua Tuo memang leluhur ilmu pengobatan Qiongzhou. Semua teknik operasi ini diberikan oleh Raja Qiong. Judy akhirnya lega. Kalau ilmu pengobatan berasal dari warisan dokter legendaris, itu lebih masuk akal daripada hasil karya orang zaman depan.
Saat itu Jiang Wanyun sudah menutupi Ju Gaosu dengan kain tipis. Mulai menjahit lukanya. Judi bertanya. Gimana? Sakit nggak? Ju Gaosi menjawab dengan suara berat. Ayah, nggak sakit kok. Cuma kerasa agak kebas aja di kepala. Jauh banget dibandingin sama tusukan jarum suntik Shuangyang. Judi pun lega. Lalu diajak semua orang nunggu di koridor. Tiba-tiba, dari ruang dalam, perawat keluar masuk. Mereka terus bawa keluar baskom berisi air kemerahan. Rupanya, itu pasien pekerja yang tertusuk besi beton. Masih dalam usaha penyelamatan. Luka separah itu masih ditangani. Ilmu kedokteran Kyongso memang luar biasa. Judi menghela napas penuh rasa kagum. Kalau di dinasti Ming, luka seperti itu udah pasti ditinggalin. Dia lalu nanya ke Yukian. Dokter kayak si Jiang ini. Di Kyongso ada berapa banyak? Butuh belajar berapa tahun? Yukian menjawab. Mahasiswa kedokteran wajib belajar 4 tahun. Lalu magang setahun. Yang udah lulus ada sekitar 1.200 orang. Di Fakultas Kedokteran, masih ada 5.400 mahasiswa yang aktif kuliah. Tiap tahun bisa lulus 1.000 lebih. Judi langsung terkejut. Di Taiyuan Ming, murid magang butuh minimal 10 tahun buat dianggap ahli. Sementara di Kyongso, cuma 5 tahun udah bisa hasilkan. Dokter yang mampu operasi mandiri. Kalau skalanya segini, 1.200 dokter bisa jamin. Layanan medis untuk 120.000 pasukan. Angka korban perang mungkin bisa turun sampai sepertiga. Dia teringat ekspedisi utara dulu. Banyak prajurit tewas sia-sia. Pulang nanti harus dirikan fakultas kedokteran. Tapi langsung sadar, umurnya udah tua. Meski mulai mengejar sekarang. Berapa jauh lagi dia bisa bawa dinasti Ming maju. Kegalauan pun merayap di hatinya. Di ruang periksa, wajah Ju Gaosi ditutupi kain. Dia cuma kerasa sentuhan lembut di dahinya. Hatinya senang bukan main. Gak sakit. Dilayani dokter wanita pula. Sampai muncul pikiran nyeleneh. Kalau cedera lagi nanti, mau dirawat di rumah sakit yang sama. Sambil melamun. Dia iseng buka obrolan. Dokter, aku belum tanya nama Nona. Jiang Wanyun cekikikan. Kamu baru datang ke Kyongso ya? Cara bicaranya masih kuno banget. Aku Jiang Wanyun. Ju Gaosi pengen pamer pengetahuan, tapi malah buntu. Jiang Wanyun langsung kasih tahu. Wan itu artinya lembut. Yun itu artinya harum. Begitu kan maksudnya? Ju Gaosi buru-buru nimpalin. Iya, betul. Langsung dia manfaatkan kesempatan buat nanya. Nona udah nikah belum? Begitu keluar pertanyaan itu, suara Jiang Wanyun langsung dingin. Nanya itu buat apa? Ju Gaosi jelasin. Cuma mikir aja, kalau di Ming, Nona pasti udah lama dinikahkan. Jiang Wanyun jawab sambil terus menjahit. Di Kyongso nggak ada aturan begitu. Yang ada kebebasan memilih pasangan. Nggak boleh ada pernikahan paksa. Kalau saling suka, bisa urus surat nikah. Orang tua yang maksa bisa dilaporin polisi. Bahkan bisa diusir dari Kyongso. Perempuan juga bisa kerja cari duit. Gak nikah pun tetap ada jaminan hari tua. Jadi nggak tergantung sama orang lain. Ju Gaosi terpana. Dia tanya lagi soal batas usia nikah. Jiang Wanyun jawab. Laki-laki 30, perempuan 28 baru mulai dipasangin. Kalau nggak ketemu jodoh, boleh hidup sendiri. Asal udah bayar asuransi 20 tahun, udah aman buat masa tua. Saat itu juga, operasi selesai. Setelah kasih instruksi perawatan. Ju Gaosi masih penasaran. Nona belum nikah. Apa karena belum nemu yang disuka? Jiang Wanyun jawab datar. Kayak kata Shin Kiji. Aku lihat gunung begitu mempesona. Di Kyongso banyak yang cuma suka satu arah. Nanya-nanya gini percuma. Ju Gaosi langsung ciut. Keluar ruangan dengan wajah lesu. Ju diburu-buru ajak dia pergi. Tapi malah dia tarik Yukian ke pojokan. Namun dia malah menarik Yukian ke sebuah sudut. Dia bertanya dengan penuh keingintahuan. Kepada Yu Jansi. Siapa sebenarnya gadis Jiang itu? Yukian tersenyum getir. Sejujurnya, aku juga tidak tahu. Tapi ada sebuah pepatah di Kyongso. Gadis-gadis Kyongso banyak yang merindukan cinta. Dan 9 dari 10, hatinya tertuju pada si Kyong. Ju Gaosu terdiam di tempatnya. Dia mengulang-ulang kalimat itu. Tak disangka-sangka. Ternyata hati Jiang Wanyun terpaut pada anak keempatnya sendiri. Mereka pun keluar dari rumah sakit. Matahari sore mulai terbenam. Yukian tersenyum sambil mengatur rencana. Aku akan ajak kalian makan dulu di Food Street. Setelah itu, antar kalian ke guest house untuk beristirahat. Di dalam kereta kuda. Ju Gaosu tiba-tiba berbicara. Ayah, bukankah Putri Kyong adalah putri dari Hu Guang? Aku dengar gadis-gadis Kyongso banyak yang merindukan Raja Kyong. Aku penasaran, apakah Lausi selama ini punya selir? Yukian langsung paham maksudnya. Dia tersenyum sambil menjawab. Raja Kyong itu paling setia. Sejak menikah, hanya dengan sang putri. Mereka punya satu putra dan satu putri. Walau sering berjauhan, tak pernah mengambil selir. Hubungan mereka sangat mesra. Ju mendengarkan sambil mengangguk puas. Hatinya teringat cucunya, Ju Zhanye yang baru berusia 5 tahun. Nada suaranya penuh kerinduan. Ju Zhanji yang di sampingnya merasa tak enak hati. Dia hendak mengalihkan topik. Tiba-tiba, dia mencium aroma yang aneh dan harum. Kakek. Wanginya. Ju Zhanji mengendus-endus. Judi dan juga Osu juga tersadar. Mereka bertanya-tanya dari mana asal aroma itu. Ini aroma hotpot, jelas Yukian. Wanginya berasal dari cabai. Tanaman yang diimpor dari luar negeri. Rasanya pedas, bisa mengusir hawa lembab Kyongso. Raja Kyong sangat suka. Rakyat pun ikut-ikutan. Kini jadi ciri khas Kyongso. Judi jadi penasaran. Dia langsung menyuruh kereta berhenti.
Ayo kita turun dan cicipi. Mereka masuk ke ruang privat restoran Hotpot. Yu Qian menyerahkan menu. Begitu membukanya, wajah Judy berkerut. Kenapa di menu ada daging sapi? Pertanyaan ini membuat semua orang terkejut. Di masa Ming, sapi adalah aset strategis. Menyembelihnya sembarangan adalah kejahatan berat. Judy sangat menghargai pertanian. Ini jelas menyentuh titik sensitifnya. Juga Osu mengambil kesempatan. Di istana kekaisaran kita saja tak ada hidangan daging sapi. Raja Qiong malah memimpin makan daging sapi. Yu Qian menjelaskan dengan tenang. Yang mulia salah paham. Ini bukan daging sapi pekerja. Ini daging sapi perah. Diimpor dari Belanda 6 tahun lalu. Khusus untuk menghasilkan susu, tidak bisa membajak. Saat produksi susunya turun, disembelih bukanlah pemborosan. Juga Osu masih tak percaya. Tapi Yang Rong menambahkan sambil mengusap jenggot. Kasim San Bao pernah berkata, bangsawan di luar negeri sering makan steak. Memang ada jenis sapi khusus untuk itu. Ini menghilangkan keraguan Judy. Dia mengangguk. Kalau begitu, mari kita coba. Judy memilih daging sapi berlemak, bakso, dan lainnya. Tapi melihat babat dan usus, dia mengernyit lagi. Jeroan, buat apa makan itu? Hotpot tak lengkap tanpa jeroan, kata Yu Qian sambil tertawa. Babat adalah favorit Raja Qiong. Setelah direbus, teksturnya renyah sempurna. Mendengar putranya suka, Judy pun ikut memilihnya. Tak lama, Hotpot, Yinyang, pun dihidangkan. Kuah merah mendidih, kuah putih pekat. Semua orang melihat kuah merah yang menggelegak. Yu Qian mendemonstrasikan cara merebus babat. 7-8 kali sudah cukup, lama-lama jadi alot. Setelah memakannya, wajahnya penuh kepuasan. Zhang Fu melihat dan mencoba mengikuti. Begitu masuk mulut, awalnya dia mengernyit. Lalu, matanya berbinar-binar. Yu Qian pun mendemonstrasikan cara memasak babat yang tepat. Cukup 7 atau 8 kali celup, kalau terlalu lama jadi alot. Setelah mencicipinya, wajahnya langsung penuh kepuasan. Melihat itu, Zhang Fu pun ikut mencoba. Begitu masuk mulut, awalnya dia mengernyitkan dahi. Tapi kemudian matanya langsung berbinar-binar. Wah, aromanya benar-benar menggoda. Melihat itu, mereka pun tak lagi ragu. Sumpit-sumpit langsung menyasar piring berisi babat. Di balik kepulan asap panas hotpot. Seruan-seruan tak henti bergema. Panas, panas. Tapi sumpit mereka tak berhenti bergerak. Babat dan daging sapi bergantian masuk ke kuah mendidih. Sebagai orang-orang yang berasal dari latar belakang sederhana, mereka makan dengan lahapnya. Bahkan Kaisar Judy pun tak peduli lagi dengan wibawa kerajaannya. Ikut menyantap dengan nikmat. Rasa pedasnya semakin dimakan, semakin ketagihan. Mereka terjebak dalam siklus ingin makan tapi kepedasan. Berhenti sebentar malah jadi lebih pedas lagi. Akhirnya, Judy meletakkan sumpitnya sambil terengah-engah. Ini benar-benar pedas sekali. Lezat, tapi sulit untuk dinikmati banyak. Bibir Zhu Zanji memerah saat ia bertanya bingung. Yu Zanzi, apakah ada sesuatu yang bisa meredakan pedas? Ada bir dan air kelapa. Yu Qian memerintahkan orang untuk mengambil minuman itu. Air kelapa dituangkan terlebih dahulu. Setelah mencicipi seteguk, manisnya yang segar dan aroma susu langsung mengusir rasa pedas. Bahkan Judy pun mengangguk setuju. Lalu pandangan beralih ke bir. Cairan kuning keemasan dengan buih-buih di atasnya. Judy tampak ragu. Zhu Zanji dengan berani mencoba meminumnya. Setelah mencicipi sedikit, ia mengerutkan kening. Pahit dan sepat. Yu Qian tersenyum dan memberi contoh. Bir harus diminum dengan cara yang benar baru terasa nikmat. Begitu katanya, lalu ia menenggaknya habis. Zhu Zanji menirunya dan meneguk besar. Seketika ia merasakan kesegaran dan rasa manis yang muncul belakangan. Mereka semua mengangkat gelas dan minum dengan puas. Bir ternyata bisa meredakan pedas sekaligus menambah semangat. Putaran makan dan minum berikutnya pun terasa lebih lancar dan riang. Bahkan juga Osu yang biasanya pemilih tak tahan untuk menambah beberapa gelas lagi. Di dalam ruangan, gelas-gelas bersandar dan suasana riuh. Di luar jendela, lampu-lampu kota mulai bersinar. Pasar malam ramai sekali. Judy, dengan sedikit rasa mabuk, bersandar sambil berandai-andai. Kukira kemewahan duniawi. Tak lebih dari ini. Suasana hidup dan semarak seperti ini. Persis seperti gambaran masa keemasan yang selalu kubayangkan. Setelah kenyang dan puas, mereka keluar dari restoran Hotpot. Malam sudah larut. Tapi jalan-jalan di Qionzhou masih terang benderang oleh lampu. Riak-riak keramaian terdengar di mana-mana. Judy bertanya dengan heran. Masih seramai ini setelah gelap. Qionzhou tidak memberlakukan jam malam. Sebenarnya pernah ada. Tapi kemudian jam malam di area kota dicabut. Yu Qian menjelaskan. Pasar malam buka dari jam 1 malam sampai jam 4 pagi. Di hari-hari tertentu bahkan buka sepanjang malam. Ini memudahkan pekerja dan wisatawan beraktivitas di malam hari. Juga memberi kesempatan pada rakyat untuk menikmati udara sejuk malam musim panas. Zhang Fu menyuarakan kekhawatiran. Seramai dan serumit ini. Tidak takut ada penjahat yang beraksi. Yu Qian tertawa. Tak perlu khawatir. Hukuman untuk pencurian di Qionzhou sangat berat. Rakyat hidup tenang dan sejahtera. Orang-orang sibuk mencari uang. Melakukan kejahatan jelas tidak sebanding risikonya. Lagi pula, di jalan ada patroli keamanan. Dan juga penyamaran petugas. Judy masih ragu. Banyaknya petugas keamanan ini pasti memakan biaya besar. Hanya untuk kenyamanan rakyat. Bukankah itu menukar yang utama dengan yang tambahan? Ini bukan pemborosan. Melainkan investasi yang diperlukan. Yu Qian menunjuk ke kios-kios pasar malam sambil berkata. 7 jalan ini adalah pusat ekonomi malam Qionzhou. Pendapatan pajak semalamnya jauh melampaui banyak pabrik atau lahan pertanian. Memelihara pasar malam berarti mendorong perekonomian. Juga Osu menyeringai dingin.
Kios-kios ini pasti milik pribadi Raja Qiong, kan? Pada akhirnya, ini cuma cara merampas kekayaan rakyat. Salah. Yu Qian membantah. Raja Qiong akan menyerahkan 40% keuntungan kotor kios-kios ini sebagai pajak, yang digunakan untuk gaji pegawai negeri. Sisa 60%-nya diinvestasikan seluruhnya untuk pembangunan publik. Kereta api, pabrik, rumah sakit, semua berasal dari sana. Uang yang berputar seperti ini. Tidak hanya memperbaiki hidup rakyat, tapi juga menguntungkan negara. Sama sekali bukan merampas. Ucapan ini membuat semua orang terdiam sejenak. Logika ekonomi Qiongzhou. Meski bertentangan dengan pandangan tradisional dinasti Ming, ternyata membentuk sistemnya sendiri yang sulit dibantah. Tak lama kemudian, mereka tiba di gedung tamu setinggi 5 lantai. Yu Qian berpamitan. Silakan beristirahat di sini. Besok jika ada jadwal akan saya beritahukan. Saya akan menemani lagi. Setelah berkata demikian, ia pergi membawa barang-barangnya. Judy berdiri di jendela gedung tamu, memandang gemerlap lampu-lampu Qiongzhou di malam hari. Hatinya bergolak hebat. Hari ini, dari awalnya meremehkanmu, ia berubah total menjadi terkesima dan merenungi model Qiongzhou. Dari pelabuhan, stasiun kereta, rumah sakit, hingga pabrik baja dan pasar malam. Setiap sudut Qiongzhou membalikan pemahamannya tentang dinasti Ming. Yang lebih membuatnya sesak napas adalah kebijakan pemerintahan dan pembangunan ekonomi yang kamu terapkan. Menempuh jalan yang belum pernah dijelajahi pendahulu. Sebagai perbandingan, dinasti Ming yang ia bangun dengan segenap tenaga. Meski belajar dari kesalahan dinasti-dinasti sebelumnya. Memperbarui pemerintahan, memperkuat militer, memperluas wilayah, menyusun hukum, dan menunjukkan kejayaan. Tetap berada di era transportasi manusia dan kuda. Tidak ada perbedaan mendasar dengan dinasti Tang dan Song. Dengan putus asa ia menyadari. Orang-orang pintar di Ming hanya sibuk dengan ujian 8 bagian. Tak ada yang meneliti tenaga uap, produksi baja, reformasi kesehatan. Hal-hal yang benar-benar bisa memperkuat negara ini. Jika negara lain lebih dulu menempuh jalan Qiongzhou, Ming akan berada dalam bahaya besar. Beruntungnya, perubahan ini datang dari putranya sendiri. Berasal dari tanah Ming.